Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 ingin memperkenalkan anggota kelompok. Yang pertama ada saya sendiri, Arja Raja, Sena Erlangga Sakti, Muhammad Daniel. Pertama, saya akan menjelaskan pengertian struktur pasar. Struktur pasar atau market struktur adalah suatu variabel yang menunjukkan karakteristik dan kondisi suatu pasar seperti jumlah pembeli dan penjual, keadaan produk, keadaan pengetahuan penjual dan pembeli, serta keadaan rintangan pasar. Struktur pasar terkait jumlah dan ukuran, distribusi perusahaan dalam peserta, serta mudah atau sulitnya masuk dan keluar pasar. Struktur pasar merupakan keadaan pasar yang memberi petunjuk tentang aspek yang memiliki pengaruh penting terhadap perilaku dan kinerja pasar. Berikut definisi dan pengertian struktur pasar dari beberapa sumber buku. Yang pertama, menurut Jaya tahun 2001, struktur pasar adalah suatu variabel yang digunakan dalam menentukan perilaku perusahaan, interaksi perilaku perusahaan, dan struktur pasar akan menentukan sebuah kinerja. Selanjutnya, kinerja memiliki pengaruh terhadap pembentukan dari suatu struktur. Menurut Arsyad dan Kusuma tahun 2014, struktur pasar adalah derajat persaingan dalam industri yang cenderung berubah secara perlahan, bahkan dianggap tetap atau relatif permanen dalam jangka pendek. Struktur dalam industri setidaknya terkait dengan beberapa hal seperti derajat konsentrasi penjual, derajat konsentrasi pembeli, derajat diferensi produk, dan tingkat kesulitan yang ditemui oleh perusahaan baru untuk masuk ke dalam suatu industri. Menurut Jaya tahun 2001, terdapat 3 elemen utama dalam struktur pasar, yaitu sebagai berikut. A. Pangsa pasar. Pangsa pasar adalah bagian dari keseluruhan permintaan suatu barang yang mencerminkan golongan konsumen menurut ciri khas seperti dari tingkat pendapatan, umur, jenis kelamin, pendidikan, dan juga status sosial. Setiap perusahaan memiliki pasang pasar sendiri dan besarnya berkisar antara 0 hingga 100% dari total penjual seluruh pasar. Menurut neoklasik, landasan posisi pasar perusahaan adalah pasang pasar yang diraihnya pangsa pasar. Dalam praktik bisnis merupakan tujuan atau motivasi perusahaan dengan pangsa pasar yang lebih baik dan akan menikmati keuntungan dari penjualan produk dan kenaikan harga sahamnya. Selanjutnya yang saya bacakan adalah B. Konsentrasi. Konsentrasi atau pemusatan merupakan kombinasi pangsa pasar dari perusahaan-perusahaan oligopoli, di mana mereka menyadari adanya saling ketergantungan kelompok perusahaan yang terdiri dari 2-8 perusahaan. Kombinasi pangsa pasar membentuk suatu tingkat pemusatan dalam pasar. Konsentrasi industri digunakan untuk menentukan derajat struktur oligopoli yang terjadi pada saat pasar industri lebih berkonsentrasi secara efektif. Pasar industri tersebut dapat menciptakan pendapatan yang lebih besar dan pertumbuhan yang lebih cepat, sehingga hubungan antara rasio konsentrasi dan pertumbuhan perusahaan adalah positif. Sebaliknya, jika rasio konsentrasi turun, pertumbuhan pendapatan cenderung turun. Akan tetapi tidak berarti bahwa industri-industri yang berkonsentrasi tinggi mempunyai pertumbuhan pendapatan yang tinggi. Selanjutnya yang C. Hambatan untuk masuk. Hambatan untuk masuk yaitu adalah cara atau usaha dari perusahaan atau para pelaku industri untuk dapat masuk ke dalam pasar, mencakup dari segala sesuatu yang memungkinkan adanya terjadi penurunan kecepatan pesaing baru. Hambatan untuk masuk ini sangat erat kaitannya dengan persaingan yang lebih potensial dari pendatang baru. Berikutnya
unsur-unsur struktur pasar menurut Arsyad dan Kusuma tahun 2014. Struktur pasar terdiri dari 7 unsur, yaitu jumlah dan besar distribusi penjual, jumlah dan besar distribusi pembeli, diferensiasi produk, halangan memasuki pasar, struktur biaya, integrasi vertikal, dan konglomerasi. Adapun penjelasan dari masing-masing unsur struktur pasar tersebut adalah sebagai berikut. A. Distribusi pasar. Pada pasar persaingan sempurna terdapat banyak penjual di mana tidak ada satupun perusahaan yang dapat mempengaruhi harga. Perusahaan di pasar persaingan merupakan pasar sempurna akan menawarkan produknya dengan harga sama dengan opportunity cost untuk memproduksinya. Untuk memaksimalkan keuntungan, perusahaan akan memilih output optimal. Berikutnya B. Distribusi pembeli. Jumlah dan besar pembeli berpengaruh terhadap struktur pasar. Pada industri mebel, jumlah pembeli cukup besar sehingga kemungkinan pembeli dapat mengatur harga. Namun pada produk yang dibuat di atas dasar pemesanan dalam kuantitas yang besar dan berkelanjutan, pembeli dapat menekan harga penjual. Sekian dari saya. Terima kasih. Bentuk-bentuk struktur pasar. Yang pertama ada pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna adalah pasar di mana persaingan berada di level paling besar. Ekonomi neoklasik berpendapat bahwa pasar persaingan sempurna akan menghasilkan hasil terbaik bagi konsumen. Pasar persaingan sempurna ditandai dengan ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama ada komoditas yang diperjualbelikan adalah homogen. Yang kedua, perusahaan adalah pengambil harga. Yang ketiga, pembeli mempunyai informasi yang sempurna tentang keadaan pasar. Yang keempat, setiap perusahaan keluar atau masuk industri. Yang kedua ada pasar monopoli. Berbeda dengan pasar persaingan sempurna, pasar monopoli merupakan kebalikan dari pasar tersebut. Di dalam pasar monopoli hanya terdapat satu penjual untuk satu jenis barang tertentu. Pasar monopoli mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, pasar monopoli industri yang terdiri dari satu perusahaan. Yang kedua, tidak mempunyai komoditas pengganti yang mirip dan tidak tergantikan. Yang ketiga, perusahaan monopoli dapat mempengaruhi penentuan harga. Yang ketiga ada pasar persaingan monopolistik. Pasar persaingan monopolistik adalah bentuk pasar yang di dalamnya terdapat banyak penjual yang menghasilkan atau menjual produk yang berbeda-beda. Pasar persaingan monopolistik ditandai dengan ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama adanya diferensiasi produk. Kedua, terdapat banyak produsen atau penjual. Yang ketiga, produsen sedikit mempengaruhi harga. Yang keempat, produsen dapat keluar masuk pasar. Yang kelima, promosi penjualan harus aktif. Yang keempat, ada pasar oligopoli. Oligopoli adalah struktur pasar yang pasar industrinya didominasi oleh sejumlah kecil perusahaan yang saling bersaing.